Here we go. Pemain timnas laris manis, pemain dari Liga 1 juga siap berkiprah di Eropa. Tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia berpotensi direvisi. Qatar dan Arab Saudi terancam batal menjadi tuan rumah ronde 4. Begini penjelasannya. Silat ludah sendiri, pelatih Malaysia akhirnya melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Dan semua kabar timnas terbaru lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia berpotensi direvisi. Qatar dan Arab Saudi terancam batal menjadi tuan rumah ronde 4. Begini penjelasannya. Seperti yang diketahui bahwa saat ini Qatar dan Arab Saudi sudah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah ronde 4 oleh AFC. Akan tetapi beredar kabar hari ini bahwa lokasi tuan rumah ronde 4 berpotensi direvisi. Kabarnya pihak panitia sedang memantau situasi terkini konflik antara Iran dan Israel, yang mana posisi negara Qatar dan Arab Saudi begitu dekat dengan wilayah Iran dan Israel. Jika situasi konflik antara Iran dan Israel terus berlanjut hingga Oktober, ada kemungkinan pemilihan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah ronde 4 bisa dibatalkan. Banyak media Arab juga yang membahas kabar ini. Beberapa menyarankan tuan rumah ronde 4 dipindahkan ke wilayah luar dari Timur Tengah, negara seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Malaysia. Jadi kandidat kuat jika pembatalan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah ronde 4 ini terjadi. Menarik untuk kita tunggu akan seperti apa ke depannya nanti, karena sejatinya timnas Indonesia akan selalu siap bermain dimanapun. Ngomong-ngomong semangat untuk Abang Iran, semoga lancar selalu rudalnya, biar Israel tahu rasa. Kabar selanjutnya, jilat ludah sendiri, pelatih Malaysia akhirnya melakukan hal yang sama dengan Indonesia. Awal saat dilantik menjadi pelatih timnas Malaysia, saat itu pelatih Malaysia mengatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan Indonesia tak akan berdampak signifikan bagi fondasi sepak bola dan itu hanya sia-sia. Akan tetapi saat ini justru pelatih Malaysia malah menyetujui program naturalisasi yang dilakukan timnas Malaysia. Bahkan demi memaksimalkan Piala Asia, Malaysia siap menaturalisasi lagi sebanyak 6-10 pemain keturunan. Ya walaupun banyak netizen Vietnam pada mempertanyakan kejelasan pemain keturunan Malaysia tersebut. Di sisi lain sempat tolak ajakan FIFA Matchday dari Indonesia. Ternyata Malaysia lebih pilih ikut turnamen Asia Tengah dan akan berhadapan dengan Uzbekistan, Oman, dan lain-lain. Ya sepertinya Malaysia mulai mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2027. Makanya jangan ngata-ngatain program Indonesia dulu kalau pada akhirnya meniru hal yang sama. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, here we go. Pemain timnas laris manis, pemain dari Liga 1 juga siap berkiprah di Eropa. Saat ini sangat menarik untuk kita bahas rumor transfer pemain timnas Indonesia, yang mana saat ini resmi El Capitano Jai Itzes menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia. Bahkan Jai Itzes masuk daftar 10 pemain termahal di Asia. Mengingat Jai Itzes baru saja mengalami peningkatan nilai pasar yang tinggi yaitu 130 miliar rupiah. Gilanya lagi, sementara ini Jai Itzes ditawar lebih dari 5 klub Serie A, yang mana dikabarkan Udinese jadi yang paling terdepan setelah menawar Jai Itzes dengan nilai transfer 400 miliar. Akan tetapi Inter Milan, Torino, Bologna, dan Fiorentina masih belum menyerah untuk mendapatkan Jai Itzes. Salah satu jurnalis Fiorentina bahkan menyarankan Fiorentina harus cepat ambil Jai Itzes dari Venezia sebelum terlambat. Bursa transfer sendiri akan ditutup pada tanggal 1 September nanti. Selain Jai Itzes, pemain timnas dari Liga 1 juga mendapatkan rumor yang kencang hari ini soal kepindahannya. Nama Rizky Ridho mulai gencar dirumorkan akan abroad ke Eropa. Salah satu klub dari Liga 2 Spanyol yaitu Cadiz jadi klub yang dirumorkan akan membeli Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Mengingat klub Cadiz beberapa kali memosting tentang Indonesia di akun sosial medianya. Ada pula klub tersebut memosting Stadion JIS, yang mana itu adalah kandang dari Persija Jakarta. Maka tak heran banyak yang menduga bahwa Rizky Ridho akan ke Eropa. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Pemain selanjutnya yaitu Kevin Dix. Kevin Dix sudah resmi akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach di musim depan. Bahkan media Jerman Glitz mengabarkan bahwa Kevin Dix berpeluang menjadi kapten tim Borussia Mönchengladbach. Mengingat Kevin Dix juga pemain senior dan sudah berpengalaman menjadi kapten saat masih bersama FC Copenhagen.
Dilaporkan cedera Kevin Dix saat melawan Jepang sudah membaik dan siap melakukan latihan perdana bersama Borussia Mönchengladbach. Luar biasa kan teman-teman, pemain timnas Indonesia ada yang bermain di Serie A dan Bundesliga. Tentunya timnas Indonesia seharusnya bisa bersaing di ronde 4 nanti. Jadi Patrick Kluivert harus benar-benar siap memaksimalkan ronde 4 nanti. Para fans timnas Indonesia benar-benar menuntut Patrick Kluivert untuk segera memperbaiki fisik dan stamina pemain yang kian menurun. Para fans juga meminta Patrick Kluivert mematangkan taktik dengan matang, karena nggak tahu kenapa fans timnas sekarang merasa seperti tak seoptimis saat era Shin Tae-yong dulu. Jadi kita lihat, apakah Patrick Kluivert bisa membuktikan di lapangan dengan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia? Garuda di dadaku, terbang tinggi ke angkasa, bawa mimpi kita sampai Piala Dunia. Satu tekad, satu tujuan, pantang menyerah. Indonesia pasti bisa. Indonesia. Kabar selanjutnya, FIFA resmi tunjuk Indonesia jadi pusat sepak bola wilayah Asia dan Asia Timur. Kemarin Erick Thohir dan Presiden FIFA resmi menandatangani surat penunjukan Jakarta sebagai pusat sepak bola Asia. Hal ini disetujui FIFA karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki kantor FIFA resmi di wilayah Asia, yang mana banyak negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia merasa iri kepada Indonesia yang mempunyai kantor resmi FIFA di Jakarta. Bahkan netizen Malaysia menyebut Indonesia adalah anak kesayangan FIFA. Di sisi lain, Indonesia juga berpeluang jadi tuan rumah ronde 4. Jika Qatar dan Arab Saudi dibatalkan karena konflik yang ada di wilayah Timur Tengah antara Israel dan Iran terus berlanjut. Jadi mari kita nantikan saja apakah FIFA akan merevisi tuan rumah ronde 4 nanti. Jikapun tidak, itu tidak masalah bagi Indonesia. Satu-satunya masalah yang ada di timnas saat ini adalah taktik dan strategi Patrick Kluivert yang masih belum menemukan racikan terbaiknya. Jadi mari kita doakan semoga tim nasional sepak bola Indonesia mampu lolos Piala Dunia. Like video ini jika kalian mengharapkan hal yang sama. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.